Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual ya. Hari ini Bapak akan membahas soal-soal latihan PH untuk besok ya. Kalau ini latihannya ada 15 soal ya. Ini hampir-hampir mirip dengan soal PH besok. Nanti tolong diperhatikan penjelasannya ya. Oke, soalnya sudah ada di sini ya. Saya buat dalam bentuk PowerPoint. Coba perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar berikut, 2 buah kelapa ukuran sama. Jadi di sini ada kelapa ukuran sama ya. Ukurannya ini sama. Jatuh dari ketinggian yang berbeda. Dari pernyataan tersebut, usaha yang dilakukan akan berbeda. Ketika buah kelapa itu jatuh dari ketinggian yang berbeda, katanya usaha yang dilakukan berbeda. Pernyataan tersebut untuk kalian benar atau salah. Nah, di sini konsepnya adalah usaha itu sangat dipengaruhi, usaha itu W ya. Usaha itu dipengaruhi ketinggian. Usaha dipengaruhi ketinggian ya. Ini sangat dipengaruhi ketinggian. Jadi dipengaruhi ketinggian. Jadi kalau ketinggiannya berbeda, udah pasti usahanya berbeda kan? Ketinggian. Jadi di sini katanya ketinggiannya berbeda. Di sini coba perhatikan. Di sini ketinggiannya 1,5 H, di sini cuman H. Berarti lebih tinggi nih ya. Maka usahanya pasti berbeda. Berarti pernyataan itu benar atau salah? Ya pasti benar, bukan salah. Nah, di sini ada 2 jawaban benar. Berarti alasan mana yang paling tepat? Kalau yang nomor 3, usaha dipengaruhi ketinggian, berarti benar ya. Berarti jawabannya nomor 3. Jadi seandainya soal besok juga ada seperti ini mirip, apakah usahanya sama atau berbeda? Ya tergantung. Kalau dia ketinggiannya sama, pasti usahanya sama. Kalau ketinggiannya berbeda, pasti usahanya berbeda. Jelas? Oke, seperti itu yang nomor 1. Kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantungkan dengan tali. Jarak antara lubang dengan lubang yang lain sama. Dan pada lubang digantungkan 3 beban seperti tampak pada gambar. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, usaha apa yang dilakukan untuk menempatkan beban? Jadi jarak lubangnya ini sama semua ini. Lubang 1 dan 2, 2 dan 3 sama. Terus 3 dan 4 sama, 4 dan 5 sama, 5 dan 6 sama, 6 dan 7 sama, 7 dan 8 sama, 8 dan 9 sama. Ini prinsip tuas. Titik tumpunya di sini. Ini titik tumpu. Jadi artinya di sini kita nggak memperhitungkan berapa gaya atau bebannya yang mana. Yang pasti hasil perkalian beban ini dengan lengan gayanya ini harus sama. Contoh, kalau 120 ya sini, 120 dikali ini kan lengan bebannya 1, 2. Berarti 120 kali 2 kan, tinggal gitu aja. Yang sebelah kanan, yang beban 20 ini lengan bebannya 1, 2. 2 kali 20, 2 kali 20 ya. Tapi ini ada 2 bebannya ditambah. Ini dalam kurung. Ini bebannya 40, berarti lengan bebannya dari sini, dari titik tumpunya nih dihitung 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 40. Sama nggak hasilnya ini? Coba kita lihat. Ini 120 kali 2 berarti 240. Ini 2 kali 20 40 ditambah 4 kali 40 160. Ini hasilnya berapa? 200. Tidak sama kan? Maka ini tidak seimbang karena tidak sama. Maka supaya sama, kira-kira usaha apa yang dilakukan? Coba pilihan nomor 1. Menempatkan beban P ke lubang 2. Kalau ke lubang 2 ini, beban P yang ini. Kita tempatkan, kita geser kemari. Ya ini, beban P-nya. Ke sini jadi beban yang 120 di sini. 120 ya. Berarti nanti ini jadi berapa ini? 120. 120 kali jadi berapa lengan bawahnya? 1, 2, 3. 3 berarti ini jadi berapa? 3 kali 120, 3 kali 120, 360, ini baru 200, berarti nggak sama kan? Berarti nomor 1 salah. Coba kita lihat yang nomor 2, menempatkan beban Q mana yang ini? Ini, yang 20, ke lubang 9, berarti ini kita geser kemari, berarti sini jadi 2 bebannya ya, yaitu beban 20 Newton ya, 20. Nah coba kita lihat, ini tetap di sini ya, di P, berarti sini, kalau kita lihat, ini beban P 120 dikali lengan bebannya kan di sini dia tetap 1, 2 kan? Apakah nanti sama dia nih? Ini yang beban kanan ini yang 20 bukan lagi di posisi lubang 7 tapi di lubang 9. Berarti 20 itu lengan gayanya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali
20 kan. Nah ini harus ditambah yang ini yang 40 tetap di 9, berarti lengan bebannya 1, 2, 3, 4 dikali 40, sama nggak hasilnya ini? Coba ini tadi berapa ini? 120 kali 2 berarti 240. Ini 4 kali 20 80 ditambah 4 kali 40 160. Ini hasilnya berapa ini? 240. Berarti sama kan? Berarti sama ini. Kalau sama berarti sudah seimbang dia. Berarti benar dong kalau beban 20 ini kita tempatkan kemari, yang 40 tetap, berarti hasil perkaliannya sama. Berarti jawaban yang benar adalah 2. Jelas anak-anak? Oke, seperti itu kita. Jadi harus dicoba satu-satu dia ya. Seperti itu yang nomor 2. Cukup jelas ya. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini konsep usaha. Coba perhatikan ya. Di sini ada 3 gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3. F1 dan F2 searah, F3 berlawan arah. Maka kalau perpindahan itu lambangnya apa kemarin? S ya. Berarti S-nya 5 meter ya. Berarti kira-kira berapa usahanya? Usaha itu apa rumusnya? Usaha itu adalah resultan gaya. Di sini gayanya ada 1, 2 yang searah, ini yang berlawan arah. Kira-kira kalau gini menangan yang F1, F2 ya. Berarti bisa kita buat gini. F1 ditambah F2. Nah, ini kenapa dijumlah? Karena searah. Nah, yang mengurangi yang mana? Yang ini dikurang F3 kan? Nah, ini nanti dalam kurung lagi gini, ini kita kalikanlah dia dengan perpindahan. Perpindahannya itu S. Kan itu rumusnya kan? Inilah sigma gaya. Berarti berapa usahanya? F1 tambah F2 berapa ini? 30 ditambah 25. Terus dikurangi berapa ini? 5 ya. Nah, ini dikali perpindahannya berapa? 5 ini ya. Berarti 30 tambah 25 berapa? 55 dikurang 5. Ini dikali 5. Berarti berapa ini? 50 kali 5. Berarti nanti usahanya berapa? 250 joule. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Jadi kalau diganti-ganti angkanya ini misalnya 40, ini 30, atau ini 2, atau perpindahan diganti, bisa kalian kerjakan kan? Oke, seperti itu nomor 3 pembahasannya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini konsep tuas. Titik tumpunya di sini. Tuas jenis pertama ini. Di sini bebannya W-nya 480, ini F-nya 160. Ini 20 cm itu lengan beban. LW yang kemarin ya. Berarti yang ditanya berapa panjang lengan kuasa. Lengan kuasa jarak dari sini kemari ke gaya. Lengan kuasanya LF-nya berapa? Dan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, apa rumusnya kemarin ini? Kalau tuas jenis pertama berarti W dikali LW sama dengan apa? F dikali LF. W-nya berapa? W-nya 480 dikali LW-nya berapa? LW-nya 20. Nah, sama dengan F-nya 160. Sama satuannya ya. Ini Newton, ini Newton ya. Dikali LF-nya yang ditanya. Berarti coba kita lihat ini persamaan. Coba, ini 160 dibagi 480 sama-sama bagi 160, ini 1, di sini pasti 3 ya. Berarti LF kali 1 LF 3 kali 20. Berarti berapa lengan kuasanya? 60 cm. Berarti kalau kita lihat jawabannya sudah ada 60, yaitu pilihan C dan D. Tinggal kita lihat keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya bisa W per F. Nah, atau bisa juga dia rumusnya ini KM LF per LF, atau ya LF per sebentar ya, kita ulang dulu ya. Ini kita ulang tadi ya. Ini W nya 480 ini. Berarti nanti ini tadi ini sebentar pointernya. Nah, di sini 20 itu adalah LF ya tadi ya. Salah. Ini bukan LF, berarti ini LW ya. Berarti yang ditanya LF ini titik tumpunya ya. Saya ulang, ini dia lengan yang ditanya, lengan gaya LF-nya berapa. Berarti tadi rumusnya
W kali LW sama dengan F dikali LF ya. W nya tadi 480 dikali berapa? LW nya sama dengan 20 ya. 20 sama dengan F nya 160 dikali LF ya. Nah ini sama-sama dibagi 160, di sini 3, di sini 1 ya. Berarti LF kali 1 LF berarti 3 dikali 20 hasilnya 60 cm ya. Tadi jawabannya ada 2 yaitu C dan D. Nah sekarang keuntuan mekanisnya bisa W per F. Atau bisa juga gini. Jangan satu aja ya. LF per LW. Coba ini sama nanti hasilnya. W nya berapa tadi? 480 dibagi F nya 160 berarti sama-sama 160 3. Nah atau gini juga bisa ya, KM nya sama dengan LF nya tadi berapa? 60 cm, udah cm ya. LW nya 20 cm berarti udah sama satuannya, boleh coret nolnya. 6 bagi 2 berarti 3 ya, sama jawabannya ya. Berarti pilihannya adalah D. Oke, seperti itu yang nomor 4. Jelas? Kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini adalah tuas jenis keberapa ya? Titik tumpunya di sini. Ini pernah saya kasih contoh soal. Tuas jenis kedua. Berarti 0,2 itu adalah lengan beban LW ini. Berarti lengan kuasanya harus dari titik tumpu ke kuasa ini. Berarti LF-nya berapa? Bukan 0,6 ya, tapi 0,2 ditambah 0,6. Hati-hati ya. 0,8 meter. Itu LF-nya. Nah, ditanya berapa kuasanya. Ini tinggal gini aja, W dikali LW sama dengan F dikali LF ya. W-nya berapa? 60. 60 dikali 0,2 sama dengan F-nya yang ditanya ya, kuasanya atau gayanya, dikali LF-nya bukan 0,6 tapi 0,8. Ini sama-sama dibagi 0,2, ini 1, di sini 4. Berarti 4 kali F, 4F sama dengan 60 kali 1, 60. Berarti F-nya itu 60 dibagi 4. Berarti hasilnya berapa ini? 15 Newton. Berarti jawabannya udah langsung ketahuan ini sebenarnya. Keuntuan mekanisnya berapa? W per F atau LF per LW. W-nya berapa hasilnya tadi? W-nya 60. Nah, F-nya 15. 60 bagi 15 berapa? 4 ya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Jelas? Oke, itu yang nomor 5. Nomor 6. Ini dia soal yang agak menantang juga ini. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, samakah keuntuan mekanis yang dialami oleh beban W1 dan beban W2? Kita lihat beban W1 itu dia sistem katrolnya yang ini. Ini ya. Berarti di sini ini katrol majemuk namanya. Kalau katrol majemuk berdasarkan jumlah katrolnya 1, 2 atau berdasarkan 2 jumlah tali yang menahan beban. Tali 1, ini tali 2. Berarti keuntuan mekanisnya ini berapa? 2. Kalau yang ini beban W2 ini namanya katrol bergerak. Katrol bergerak itu berapa keuntuan mekanisnya? Katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya 2. Kalau ini katrol majemuk namanya, katrol majemuk atau sistem katrol. Berarti kalau begitu apa pilihannya? Sama enggak keuntuan mekanis yang dialami beban W1 dan 2? Sini keuntuan mekanisnya 2, sini keuntuan mekanis 2. Berarti sama. Berarti pilihan 1 sama karena katrolnya sama. Katrolnya enggak sama, sini 2, di sini cuma 1 kan? Berarti ini salah. Pilihan 3 sama karena beban W1 dan W2 memiliki keuntuan mekanis 2. Benar ya? Ini keuntuan mekanis 2, ini keuntuan mekanis 2. Berarti jawabannya 3. Jelas? Nomor 7. Nomor 7 ini adalah sistem katrol. Sistem katrol berarti keuntuan mekanisnya adalah berdasarkan jumlah katrol atau berdasarkan jumlah tali yang menahan beban. Ini ada 1, 2. Berarti jumlah tali yang menahan beban ini 1, 2. Tali 1, tali 2. Berarti sini keuntuan mekanisnya pasti 2. Keuntuan mekanis itu apa rumusnya? W per F. Ini sama dengan 2 kan?
Nah, berapa rupanya bebannya? Ini massa ya, hati-hati, massa 20 kg. Berarti kalau beban itu apa rumusnya? Massa kali gravitasi ya. Massanya berapa tadi di sini? 20. Ya kan yang ini? Gravitasinya berapa? Ini 10. Berarti bebannya bukan 20, berarti berapa? 20 kali 10, 200 Newton ya. Berarti ini 200 dong. Per F sama dengan 2. Berarti F-nya berapa? 200 bagi berapa lah supaya 2? Berarti 200 bagi 2. Hasilnya berapa ini? 100 Newton. Susah atau gampang? Gampang, ya kan, gampang. Seperti itu yang nomor 7 ya. Saya lanjut nomor 8. Nomor 8 ini juga sistem katrol. Sistem katrol berarti nanti berdasarkan jumlah katrol atau berdasarkan tali yang menahan beban. Ini jumlah katrolnya 1, 2, 3, 4. Nah, tali yang menahan beban ini ada 1, yang ini tali yang ini ya. Ini 2. Ini ada sini 3, sini yang kecil. Sini 4. Yang ini nggak ikut. Berarti kalau begitu tali yang menahan 4 berarti katrolnya 4, berarti keuntuan mekanisnya 4. Nah, keuntuan mekanis itu apa tadi? W per F sama dengan 4 kan. W-nya ini sudah ada berapa? 200. Berarti 200 dibagi F sama dengan 4. 200 bagi berapa lah supaya 4? Berarti F-nya 200 bagi 4 berapa? 50. Ini 20 bagi 4, 5 tambah 1 50 Newton ya. Berarti jawabannya B. Kan gampang kan? Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ini soal konsep. Perhatikan gambar berikut. Jalan dibuat berkelok-kelok terus dan kemiringannya agak landai. Tujuannya apa? Kan ini soal pesawat pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring itu salah satu tujuannya adalah yaitu supaya keuntungan mekanisnya besar ya. Jadi supaya KM-nya itu besar, keuntungan mekanis besar. Jadi keuntungan kan kita menggunakan pesawat sederhana supaya untung ya kan, keuntungan mekanis besar. Terus di sini kalau mobilnya itu mendaki supaya jangan susah, berarti nanti gayanya harus kecil, gaya dorongnya harus kecil. Berarti manalah jawaban yang benar? Kalau A, gaya dorong kendaraan lebih besar, salah dong, ini nggak diperlukan. Ini gaya dorong kendaraan lebih kecil, benar, tapi keuntungan mekanisnya besar. Oh benar dong kan, keuntungan mekanisnya besar, terus gaya yang diperlukan lebih kecil ya, berarti jawabannya B. Jelas ya? Kita lanjut. Nomor 10. 10. Sebuah bidang miring, ujung atasnya 0,5 meter dari alasnya. Jadi misalnya ini bidang miring, ini alasnya, ini dia ketinggiannya. Jadi sebuah bidang miring ujung atasnya ini ke alasnya, berarti tingginya dong 0,5 ya meter ya. Terus sedangkan panjang bidang miring berarti sisi miringnya dari sini sampai kemari itu S simbolnya ya, sisi miringnya itu 5 meter. Kalau ada benda di sini, ini ada benda, beratnya itu berapa ya? W-nya 400 Newton. Kita mau menaikkan itu dari bawah ke atas menggunakan gaya atau kuasa. Ini kan berapa besarnya ini? Ya kan? Berarti ini kan ada rumusnya kemarin ya. Berarti W per H sama dengan apa? Panjang sisi miring. Oh ini salah rumusnya kan. Berarti gimana? W per F dulu ya. Ini keuntungan mekanis ya. S per H. Ya kan? Berarti W-nya berapa? 400. 400 per F-nya yang ditanya ya. Panjang sisi miringnya berapa? 5. Ini udah sama satuannya ya, nggak usah dirubah. 5 per H 0,5. Coba kali silang dia. 5 kali F 5F. 0,5 kali 400 sama aja dengan setengah kali 400 berapa ya? 200. Berarti F-nya berapa? 200 dibagi 5. 20 bagi 5 4, tambahkan nolnya 1, 40 Newton ya. Berarti jawabannya D. Nah rumusnya tadi ini salah ya, seperti ini. Atau nanti rumusnya bisa juga gini,
Kalau kita kali silang dia W kali H sama dengan F kali S. Seperti itu konsep bidang miring ya. Ini udah pernah saya jelaskan di video saya ya. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11 ini dia bidang miring. Ini gayanya 12 Newton. Ditanya berapa bebannya. Ini kebalikannya. Tapi sini panjang sisi miringnya belum tahu ya. Sini ketinggiannya 3. Berarti kalau kita mencari panjang sisi miringnya pakai rumus Pitagoras dong. Ini kan siku-siku di sini kan. Apa? Sisi miringnya apa rumusnya? Akar Pitagoras apa ya? Kuadrat 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kan? Jadi berapa ini? 4 kuadrat berapa ya? 16 ditambah 3 kuadrat 9, berarti akar 25. Berarti akar 25 berapa? 5 cm. Berarti kalau S nya 5 cm, ketinggiannya 3 cm, berapa W nya? Ini kita pakai rumus tadi. W per F sama dengan apa? S per H. W nya berapa? Yang ditanya. F nya berapa? 12. S nya sisi miringnya udah ketemu kan? Harus dicari dulu memang. Kalau nggak bisa. 5. Ketinggiannya 3. Kali silang aja dia. W kali 3. W kali 3 12 kali 5 ya, atas yang ini kali ke sini, berarti W kali 3 3W, iya kan, 12 kali 5 60, 3 kali berapa lah supaya 60, berarti W 60 bagi 3 berapa ini, 6 bagi 3 2, tambahkan nolnya 20 Newton. Jadi dengan gaya 12 Newton bisa kita mengangkat beban yang lebih berat 20 Newton ya. Berarti jawabannya ini. Gampang ya kan? Hampir mirip dengan nomor 10. Cuman di sini bedanya kita harus cari sisi miringnya ini ya. Oke, itu yang nomor 11. Nomor 12. Nomor 12 ini ada contoh soal pernah saya buat. 2 orang anak yaitu Arman dan Budi diberikan, bukan Budi dari SMP Tarpat ya, sebuah roda dan papan yang panjangnya 4 meter. Jadi dari sini kemari 4 meter, ini juga 4 meter. Berarti itu panjang tuas. Ini nanti tuas ya. Terus mengangkat beban di sini 6 kg, sini 6 kg. Gravitasi 10. Arman menyusun papan seperti gambar A. Ini Arman ya, ini oleh Arman. Ya kan? Terus Budi seperti gambar B. Nah, siapakah yang memerlukan gaya paling besar untuk apa ini? Sedangkan Budi berikut, siapakah yang memerlukan gaya paling besar untuk mengangkat beban tersebut? Nah, berapa kuasanya nanti kan? Nah, ini kita lihat, ini tuas jenis pertama, titik tumpu di sini ya. Hati-hati, di sini tuas jenis kedua. Ini titik tumpu sini. Pertama kita cari dulu bebannya, W-nya. W itu apa rumusnya ya? W sama dengan M kali G. Masanya berapa sini? 6 kg. Jadi kalau dibuat nanti angkanya ini 10, ya udah tinggal diganti. Gravitasi kan ini 10. Berarti ini berapa? 10. Berarti W-nya berapa? 6 kali 10 60 Newton ya. Itu W-nya. Nah, kita lihat dulu yang si Arman. Si Arman berarti kita lihat. Berarti sini tuas jenis pertama, W kali F sama W kali LW, sorry ya. Ini sama dengan F kali LF. W-nya berapa untuk Arman? Sama 60 ya. LW-nya dengan bebannya yang ini 1 meter. Ini dari sini kemari. LW-nya 1 meter ya. Nah, LF-nya dari sini kemari. Berapa LF-nya? Tadi panjang tuas berapa dari sini? 4 meter kan? Berarti kalau ini 1 meter dipakai, ini tadi 4 meter ke sini, berarti LF-nya ya 4 dikurang 1 berapa? 3. Jadi sini 1, sini 3, pas 4 meter dari ujung ini kemari ya kan? Berarti udah dapat dong. LW-nya 1. F-nya yang kita tanya. LF-nya tadi 3 untuk Arman ya yang gambar A. Berarti F-nya ini 3 kali F, 3F sama dengan 60 kali 1 60. Berapa kayaknya? 60 bagi 3 berapa ini? 20. Nah, itu untuk si Arman gayanya atau kuasanya. Untuk Budi Budi itu dia sama W kali LW sama dengan F kali LF.
Nah, di sini hati-hati. Di sini dia 1 meter itu dari sini kemari, dari beban. Ini LW benar ya, 1 meter. Tapi kalau dia LF-nya harus dari titik tumpu ke gaya, bukan dari sini kemari. Berarti LF-nya dari sini sampai kemari. Berarti LF-nya sama dengan panjang tuas ini. Panjang tuas ini tadi 4, panjang papannya ya. Jadi bukan 3. Dari sini kemari kan itu 4 kan. Kan ngukurnya dari titik tumpu. W-nya sama. W-nya di sini tetap dia 60 Newton ya. Berarti W-nya 60. Ini 60 ya. Kali LF-nya, LW-nya 1. F-nya ditanya. Kali LF-nya itu 4, jadi bukan 3. Berarti F kali 4, 4F. 60 kali 1, 60. Berarti F-nya 60 bagi 4. 60 bagi 4, 15 Newton. Nah, kira-kira berapa gayanya yang paling kecil? Yang paling kecil itu si Budi. Ini kan 20, ini kecil 15. Berarti Budi akan yang paling apa ya? Yang paling memerlukan gaya paling kecil Budi. Udah pasti Budi ya, antara 3 dan 4. Nah, kenapa Budi paling kecil? Karena gaya atau kuasa Budi itu berapa? Harusnya 15 ya. Ini berarti ada ralat ya. Ini kenapa 20 ya? 60 kali 1, 60 untuk Budi ya. 60. Ini kali 1, ini 60 W, 60 kali 1, 60 sini F kali LF-nya 4. 4F 15. Berarti sini kita ralat ya. Ini harusnya ini angkanya 15 nya ini ya. Salah, ini juga 15. Berarti jawaban yang benar itu Budi karena gaya atau kuasanya 15 Newton ya. Jadi harus pas alasannya. Jadi Budi karena gayanya 40, salah dong ini ya. Berarti jawabannya 3, tapi ini ralat ya. Jadi kalau ada kesalahan soal gini nanti akan saya kasih bonus, tapi saya yakin mungkin soal aslinya nggak salah ya. Mungkin seperti itu pembahasan nomor 12 ya. Oke, kita lanjut nomor 13. 13, sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar berikut. Saat titik tumpu digeser 10 cm menjauhi beban supaya tuas tetap seimbang, apa yang dilakukan? Berarti ada dua keadaan sini. Ini titik tumpunya. Pertama sebelum digeser ya. Nah, perhatikan di sini. Ini 600 itu W. Ya. Kuasanya itu F. Nah, di sini 30 cm itu dari beban ke titik tumpu itu berarti lengan beban. Ini LW. Berarti cari dulu LF-nya sebelum digeser ya. Berarti W kali LW sama dengan F kali LF. Berarti W-nya berapa? 600 kali LW-nya 30 sama dengan F 200 kali LF-nya berapa? Itu yang ditanya ya. Berarti 200 sama-sama bagi 200, ini 3, sini 1 ya. 1 kali LF 3 kali 30. Jawabannya 90 cm, ya kan? Ini 90 cm. Nah, ini 90 ya. Sekarang titik tumpunya ini, titik tumpu ini yang segitiga ini digeser 10 cm menjauhi, berarti menjauhi bebannya yang ini. Berarti ke kanan dong digeser. Kalau digeser 10 cm berarti lengan bebannya ini sesudah digeser ya. Sesudah digeser berarti lengan bebannya jangan lagi LW, tapi saya buat LW1. Berarti tadi pertama 30. Digeser 10 ke kanan berarti berapa? 30 tambah 10 berarti 40 cm ya. Berarti kalau gitu LF-nya tadi pertama berapa ini? 90. Nah, kalau digeser ke sini dikurangi 10 dia berarti LF-nya jadi berkurang dong. Jadi berapa? LF1 saya buat. Berarti 90 dikurang 10 berarti 80 cm. Berarti nanti yang kita cari gayanya enggak 200 lagi dong, gaya yang baru. Berarti yang ditanya sebenarnya sesudah itu adalah F1-nya berapa ya. Berarti sini kita buat W kali W1. Ini W-nya sama ya 600. Ini W kali LW1 ya. Bebannya kan enggak 30 lagi, sudah 40 karena digeser ya. Sama dengan sini gayanya enggak 200 lagi, tadi F1 saya buat ini. F1 ya. Dikali LF1, LF-nya udah enggak 90 lagi yang ini. Berarti udah 80 karena berkurang dia sini. Berarti 8 ini LF1 ya. Kita masukkan angkanya, W-nya 600 kali LW1 berapa? 40 sama dengan F1-nya yang ditanya.
kali LF1 sudah 80 kan, yang ini 80. Nah ini sama-sama dibagi 40, sini 1, sini 2, berarti 2F1 sama dengan 600. Berarti F1 nya berapa? 600 per 2 berarti 300. Nah 300 Newton tadi awalnya gayanya 200, sekarang sudah 300, maka kira-kira kita menambah gayanya berapa lagi? Kan harus ditambah dari 200 menjadi 300. Berapa yang kita tambah? Berarti delta F. Delta F itu penambahan gaya. Berarti 300 F1 kurang F lah ya. Berarti 300 kurang 200. Berarti yang kita tambah gayanya berapa? 100 Newton. Berarti kita menambah gaya kuasa sebesar 100 Newton. Dari semula dari 200. Jadi kalau di sekarang 300 gayanya 200 kita tambah 100 jadi pas 300 kan? Berarti jawabannya C. Seperti itu nomor 13 ya. Jelas? Kita lanjut nomor 14. 14. Perhatikan gambar tuas berikut. Jarak AB dari sini ke BC ke CD terus ke DE sama. Nah, sini nggak diketahui angka-angkanya tapi sama. Maka besar gaya kuasa yang harus diberikan pada titik D agar tuas seimbang. Ini W-nya 600. Kuasanya itu diletakkan titik D. Jadi di sini. Sini gayanya ya. Di titik D sini. F-nya diletakkan sini. Kita nggak tahu berapa ini kuasanya ya, tanya. Ya tinggal kita lihat. Di sini LW-nya ini 1. Satu lah kita buat satu satuan. LF-nya dari sini kemarin dari ke titik 1 2. Jadi bukan sampai titik E ya. Berarti LF-nya 2 satuan. Berarti tinggal kita pakai rumus tuas. W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya berapa? 600. 600 kali LW-nya 1, kita buat satu satuan. F-nya yang ditanya. LF-nya berapa? 1 2. Jadi nggak sampai ke titik E, ke titik D tadi kan, karena ini titik D. Berarti 2 kali F 2F. 600 kali 600 1600 sama dengan 2F. 2 kali berapa lah supaya 600? Berarti F-nya 600 bagi 2. Berarti berapa ini? 300 Newton. Seperti ini ya. Berarti jawabannya nomor 3. Jelas? Oke, kita lihat nomor 15. Ini kayaknya nomor terakhir. Nah, ini hubungan roda-roda. Nah, kita lihat ini ada 3 roda. Roda pertama yang ini yang kecil, roda kedua yang di ini, roda ketiga ini, roda keempat ini. Nah, hubungan roda-roda dihubungkan tali. Kalau roda 1 dengan 3 itu pasti dihubungkan tali, benar ya? Roda 2 dengan roda 4 itu juga dihubungkan tali. Tapi kalau roda 2 dengan roda 3 enggak, udah beda talinya. Roda 1 dengan 4 itu enggak dihubungkan tali, udah beda rodanya. Berarti jawabannya apa? 13 atau 24. Tapi 24 enggak ada, 23. Berarti jawabannya B ya. Tapi kalau misalnya roda seporos itu misalnya gini. Ini roda pertama. Ini roda kedua. Seporos itu sepusat dia. Ini namanya seporos atau sepusat. Ini kan udah saya kasih teorinya. Nah, kalau dihubungkan tali ya seperti ini tadi, 1 dan 3. Kalau bersinggungan nanti gini, ini roda 1, ini roda 2 bersinggungan. Pokoknya ada singgungannya ini. Nyinggung. Ini bersinggungan. Ini saya kasih teorinya ya di video saya. Seperti itu jawabannya ya, nomor 15. Oke, terima kasih. Itu pembahasan dari latihannya. Mudah-mudahan ada yang mirip. Nanti boleh kalian jawab ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.